Pertama, sebelum saya menjelaskan meditasikan, baiknya kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuhan Maha Kuasa karena berkat rahmat dan berkat yang Dia berikan pada hari ini kepada kita, sehingga kita dapat dalam keadaan sehat saja, juga bisa melanjutkan perkuliahan dan Zoom pada hari ini. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu konsep belajar motorik, ruang lingkup, dan implementasinya. Pengertian belajar menurut para ahli. Menurut Getne, dia mengatakan belajar merupakan penyesuaian tingkat laku atau penyesuaian kemampuan siap untuk jatuh tempo untuk jangka panjang tertentu dan tidak berasal dari interaksi pembangunan. Menurut Giner 1980, dia menyatakan belajar ada sebuah perubahan perilaku yang potensial yang tercermin sebagai akibat dari latihan dan pengalaman masa lalu terhadap situasi tugas tertentu. Bisa disimpulkan pengertian dari belajar dari pengertian dari dua hal ini. Pengertian belajar merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, juga sikap dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Belajar motorik adalah proses belajar yang mengembangkan keterampilan motorik atau keterampilan gerak tubuh. Keterampilan motorik ini melibatkan koordinasi antara otot, saraf, dan sistem sensorik. Untuk melakukan tindakan tertentu, belajar motorik dapat melibatkan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas fisik, olahraga, seni, dan pekerjaan sehari-hari. Pengertian belajar motorik. Belajar motorik merupakan suatu proses terjadinya perubahan yang bersifat relatif permanen dalam perilaku motorik sebagai akibat dari latihan dan pengalaman dan bukan akibat dari suatu perkembangan. Ada beberapa faktor-faktor yang mengaruhi proses hasil belajar motorik. Pertama itu bahan yang dipelajari. Bahan yang dipelajari dalam konteks belajar motorik dapat berbeda-beda atau konsepnya, tergantung pada jenis yang dipakai atau keterampilan motorik yang diperlukan. Contohnya, seorang siswa yang membutuhkan keterampilan kelincahan, maka seorang guru dan dosen akan memberikan materi bahan pelajaran kelincahan untuk ia pelajari. Yang kedua itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu dibagi dua, faktor lingkungan alami dan faktor lingkungan sosial. Faktor alami contohnya cuaca dan iklim dan tempat kita latihan. Mengapa faktor iklim dan cuaca sangat mengaruhi? Maka saat cuaca mendung atau hujan, maka menghambat proses belajar motorik karena lapangan atau tempat latihan kita rusak atau tidak bisa digunakan saat hujan atau badai. Kedua itu sosial itu dari kelompok individu dan dukungan pelatih dan pendidik. Kenapa mengaruh dukungan sosial kayak teman, orang tua, dan kawan itu sangat juga mengaruh untuk memberi motivasi dukungan supaya mau melakukan belajar motorik dan semangat melakukan kegiatan-kegiatan belajar motorik. Dan proses guru dan pelatih juga akan mengaruh juga untuk memberi bahan-bahan materi yang cukup, yang baik supaya atlet atau siswa bisa belajar motorik. Yang ketiga itu faktor instrumental. Faktor instrumental itu dibagi dua, yaitu alat lunak dan perangkat keras. Faktor alat keras itu kayak diperlukan kayak alat latihan, alat pengamanan, dan sebagainya. Alat latihan contohnya kayak raket, bola basket, bola voli, dan sebagainya.
Kalau alat pelindungan ada keamanannya seperti helm, tali pelindung dan pelindung lutut dan sebagai supaya saat belajar motorik tidak mengalami cedera. Kondisi pidu siswa, maksudnya kondisi pidu itu kayak fisik, mental, dan motivasi dan kecerdasan, kemampuan. Ini sangat juga mengaruhi proses belajar motorik karena kurangnya jika kemampuan dan kecerdasan seorang atlet tidak memenuhi proses belajar itu, maka akan menghambat. Next, ada beberapa tahap belajar motorik. Tahap pertama itu tahap kognitif. Maksudnya tahap kognitif adalah ini biasanya terkait dengan pembelajaran keterampilan motorik yang lebih kompleks seperti bermain musik, mengemudi atau olahraga yang memerlukan strategi dan pemikiran yang lebih dalam. Kognitif bisa dibagi menjadi beberapa tahap: tahap persiapan, tahap konsentrasi, tahap kesalahan dan koreksi, terus tahap otomatisasi, tahap pemahaman yang lebih dalam. Yang kedua itu tahap asosiatif, tahap pemantapan, terus tahap otomatisasi, terus tahap asosiatif atau tahap pemantapan. Ini terbagi dari beberapa ciri-cirinya: kesadaran pranikal, maksudnya individu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang teknik-teknik yang terlibat dalam keterampilan motorik yang dipelajari. Kedua, peningkatan konsistensi, artinya individu di tahap asosiatif berusaha untuk meningkatkan konsistensi dalam melaksanakan keterampilan motorik. Mereka mungkin mampu mengulangi gerakan dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi daripada tahap sebelumnya. Yang ketiga itu perbaikan koreksi sendiri. Di tahap asosiatif cenderung dapat mengenali dan memperbaiki kesalahan mereka sendiri dengan lebih baik. Keempat, pengembangan taktis. Selain aspek teknik, individu di tahap ini mulai mengembangkan pemahaman taktis yang lebih dalam tentang keterampilan motorik, memecah masalah, dapat merencanakan dan mengambil tindakan korektif jika sesuai tidak berjalan seperti yang diharapkan. 6. Peningkatan kecepatan. Pada meningkatkan kecepatan personal keterampilan motorik, terutama jika keterampilan tersebut terkait dengan olahraga atau aktivitas yang membutuhkan respon cepat. Tahap otomatisasi. Tahap ini dalam pengembangan keterampilan motorik di mana individu telah mencapai tingkat keahlian yang tinggi sehingga mereka dapat menjalankan keterampilan tersebut dengan sangat lancar dan tanpa perlu berpikir secara kritis. Next, ciri utama dari tahap otomatisasi itu sebagai pelaksanaan otomatis. Satu, pelaksanaan otomatis mampu menjalankan keterampilan motorik tanpa perlu berpikir secara eksplisit tentang setiap langkahnya. Kedua, kemampuan respon cepat, dapat merespon perubahan situasi atau tantangan dengan cepat dan efisien tanpa memerlukan pemikiran yang mendalam. Yang ketiga itu kecepatan dan presisi, dapat menjalankan keterampilan motorik dengan cepat, tinggi, dan tingkat presisi yang tinggi. Keempat, ketahanan tahap dan kuat, dapat menjalankan keterampilan motorik dalam situasi yang penuh tekanan atau dengan adanya gangguan eksternal. Yang kelima itu penetapan dan perbaikan berlanjut.
Meskipun keterampilan telah mencapai tingkat otomatisasi, individu terus berlatih dan mencari cara untuk menetapkan keterampilan tersebut dan mungkin melakukan perbaikan yang lebih halus. Next. Aplikasi belajar. Apakah belajar pasti menghasilkan perubahan perilaku? Jawabannya ya. Belajar adalah proses penting dalam mengembangkan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan sikap seorang. Namun, apa belajar akan menghasilkan perubahan perilaku tergantung pada beberapa faktor. Perubahan yang berlaku bukanlah hasil yang pasti dari belajar, tetapi belajar dapat menjadikan salah satu faktor yang penting dalam mengaruhi perilaku seorang. Next, materi selanjutnya yaitu faktor yang mengaruhi hubungan antara belajar dan perubahan perilaku. Motivasi. Motivasi juga sangat mengaruhi hubungan antara belajar dan perubahan perilaku, karena dukungan atau dari kawan atau pasangan sangat mengaruhi proses belajar motorik. Karena seorang motivasi, seorang dukungan akan sangat memberi semangat pada atlet dan mahasiswa itu untuk belajar motorik dengan semangat. Jenis belajar juga sangat mengaruhi juga proses belajar motorik atau juga mengaruhi hubungan antara belajar dan perubahan perilaku. Jika seorang atlet atau mahasiswa membutuhkan belajar kemampuan keterampilan penyelesaian, maka seorang guru dan pelatih akan memberikan pelajaran itu dengan konteks yang dibutuhkan atlet itu. Lingkungan juga sangat mengaruhi proses belajar dan mengaruhi hubungan antara belajar dan perubahan perilaku. Karena di mana lingkungan itu baik, maka mahasiswa atau siswa itu akan baik juga, maka bisa melakukan belajar itu dengan baik. Ya, sama kayak jenis pelajaran atau konteks itu sama. Jika seorang atlet atau mahasiswa sangat membutuhkan apa yang dibutuhkan, maka kita akan memberikan apa yang dia butuhkan itu dalam konteks belajar motorik. Next. Yang untuk kepatuhan dan kemauan. Kepatuhan dan perubahan kemauan untuk mengambilkan tindakan adalah langkah penting dalam menghasilkan perubahan perilaku. Jadi kepatuhan dan kemauan itu sangat ada hubungannya dari belajar motorik dan perubahan perilaku. Karena saat kita patuh dan dalam kemauan, maka kita akan mengubah sikap kita yang malas biar mau belajar, atau mengubah yang biasanya kita bolos, maka kita akan patuh untuk mengubah sifat itu yang buruk menjadi baik. Next. Bentuk-bentuk perubahan tingkah laku dalam hasil belajar. Bentuk satu itu berbentukan keterampilan motorik. Selama fase ini, individu mengembangkan koordinasi dan kontrol otot yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas ini. Kedua, pembelajaran dan latihan. Ini melibatkan peluang kali melakukan gerakan atau tugas yang sama untuk memperbaiki teknik dan pengembangan kemampuannya. Ketiga, perbaikan berangsur-angsur. Ada awalnya perbaikan mungkin terasa lambat, tetapi seiring dengan latihan yang terus-menerus, individu dapat melibatkan peningkatan yang lebih besar dalam keterampilan mereka. Yang keempat itu otomatisasi. Berapa keterampilan motorik dapat menjadikan otomatis, yang berarti individu dapat melakukan tugas-tugas tersebut tanpa harus berpikir secara sadar tentang setiap langkahnya. Bagaimana peran instruktur pada guru dalam memfasilitasi proses belajar motorik dan perubahan perilaku? Peran
Guru atau instruktur antara lain memberikan pengarahan dan panduan. Ini memberikan arahan dan panduan yang jelas tentang apa yang harus dipelajari dan bagaimana melakukannya. Membantu membangun memahami awal tentang keterampilan motorik dan memandu individu melalui langkah-langkah yang diperlukan. Yang kedua, memberikan umpan balik atau konstruktif. Guru memberikan umpan balik atau konstruktif tentang kinerja individu. Ini membantu peserta belajar motorik untuk memahami kesalahan atau kekurangan dalam menentukan mereka, dalam memberikan mereka kesempatan untuk memperbaikinya. 3. Menciptakan lingkungan yang aman. Guru bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman, di mana peserta belajar dapat berlatih tanpa risiko cedera atau berbahaya. 4. Memberikan motivasi. Guru atau instruktur dapat memberikan motivasi yang diperlukan untuk meningkatkan partisipasi dan usaha peserta. Yang keenam itu mengatur latihan atau praktek. Guru atau pelatih bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengatur sesi latihan dan praktek yang efektif. Ini melibatkan perencanaan latihan berlanjutan dan memadai untuk membantu peserta mengembangkan keterampilan motorik. Next. Mengapa kita mengacu dapat dalam praktek tindakan? Mengacu pada praktek tindakan adalah suatu pendekatan yang sangat penting dalam pelajaran dan mengembangkan perilaku. Mengacu pada praktek atau tindakan memiliki sejumlah alasan yang mendasari pentingnya pendekatan ini dalam proses pelajaran. Dalam pemahaman, ada beberapa alasan mengapa kita mengacu pada praktek atau tindakan dalam berbagai konteks pelajaran dan pengetahuan. Pertama tuh penerapan teori. Praktek adalah cara untuk menguji dan menerapkan teori dalam kehidupan nyata. Kedua tuh pembelajaran aktif. Praktek mendorong pembelajaran aktif dalam situasi praktek. Seorang terlibat dalam langsung dalam aktivitas yang harus mereka berpikir, merencanakan, mengambil keputusan, dan bertindak. Yang ketiga itu pengalaman nyata. Praktek juga memberikan pengalaman yang nyata yang membantu pembangunan pemahaman yang lebih mendalam. 4. Mengembangkan keterampilan. Praktek juga merupakan suatu cara efektif untuk mengembangkan keterampilan dalam konteks berikut. 5. Tuh penyempurnaan dan perbaikan. Melalui praktek, seorang dapat terus memperbaiki dan mempunyai apa yang telah mereka pelajari. Yang keenam itu kesadaran atas kesalahan. Praktek mungkin seorang untuk merasakan, memahami konsekuensi dan tindakan mereka, juga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan menemukan cara baru atau solusi yang tidak terpikir sebelumnya. Next. Apa belajar tergantung pada pengalaman? Ya, jawabannya belajar sangat tergantung pada pengalaman. Konsep ini dikenal sebagai pelajaran berbasis pengalaman atau pelajaran eksperimental. Ini adalah salah satu elemen
utama dalam proses belajar dan permainan, peran kunci dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman. Ya, kayak sama tadi penjelasan tadi, pengalaman adalah permainan peran penting dalam proses belajar motorik dan perubahan perilaku karena pengalaman adalah salah satu cara utama bagi individu untuk mengembangkan keterampilan motorik, mengubah perilaku, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Terima kasih dari penjelasan saya. Ini materi pertama sudah selesai. Baik, langsung saja ke lanjut ke materi kedua. Oke, lanjut ke materi kedua, yaitu materinya rangkaian teori belajar motorik. Baik, terima kasih banyak. Lanjut ke materi kedua, yaitu rangkaian teori belajar motorik. Semuanya topik yang akan dibahas pada materi kedua ini adalah: 1. Adaptasi teori belajar fisiologis. Kedua, kelompok teori asosiasi stimulus respon. Ketiga, kelompok teori kognitif. Keempat, sintesis teori asosiasi stimulus respon dan teori kognitif. Kelima, perhatian awal dan konsep dasar teori kibernetik. Keenam, penjelasan teori kibernetik, contoh penerapannya. Baik, langsungnya kita jelaskan. Pertama, adaptasi teori belajar fisiologi. Pengertian adaptasi menurut Robbins 2003, adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupa mencapai tujuan atau kebutuhan untuk memahami lingkungan dan kondisi sosial yang berubah agar tetap bertahan. Jadi bisa disimpulkan pengertian adaptasi adalah kesesuaian diri adalah pengubahan diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan dengan diri, atau mengubah diri sesuai dengan lingkungan yang kita tinggal. Misalnya, seorang bidan harus mendapat menyesuaikan diri dengan norma-norma nilai-nilai yang dianut masyarakat di desa dia tempat tinggal atau dia tugas. Sebaliknya, apabila individu berusaha untuk mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan sendiri, sifatnya ada aktif alopati aktif, yang misalnya seorang bidan desa ingin mengubah perilaku ibu-ibu di desa untuk menyusui bayi sesuai dengan regimen adaptasi. Macam-macam adaptasi itu ada 3. Pertama, adaptasi fungsional. 2. Adaptasi epik atau genetik. Ketiga, adaptasi budaya. Adaptasi fungsional adalah adaptasi yang melibatkan perubahan dalam organ morfologi, komposisi biometrik, anatomi, dan kondisi tubuh manusia. Sedangkan adaptasi epigenetik adalah yang menunjukkan pada karakteristik turunan tertentu yang mempunyai transmisi sosial secara individu maupun populasi. Sedangkan adaptasi budaya adalah adaptasi yang non-biologis dalam tingkah laku sosial serta peralatan yang merupakan respons non-biologis manusia untuk bertahan hidup. Adaptasi fisiologis merupakan proses penyesuaian secara fisiologis akibat stres yang ada dengan cara memberikan mekanisme pertahanan diri dengan harapan dan dapat melindungi atau bertahan dari serangan atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Next. Teori belajar fisiologi memiliki peran
yang signifikan dalam pemahaman belajar motorik. Teori belajar klasik atau Pavlovian teori ini menciptakan dasar untuk memahami respon refleks dan conditioning dalam konteks belajar motorik. Kedua itu teori kognitif. Teori kognitif ini juga mengembangkan teori pengembangan kognitif yang memberikan tentang bagaimana pemahaman kognitif berkembang seiring dengan motorik pada anak-anak. Ketiga itu teori belajar kognitif. Belajar kognitif ini tentang pengembangan kognitif dapat diadaptasi untuk memahami bagaimana siswa mengembangkan pemahaman mereka tentang konsep-konsep fisiologis. Keempat, teori belajar sosial. Teori ini dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran fisiologis untuk mengembangkan atau menginterpretasikan bagaimana siswa belajar melalui pengamatan, peniruan, dan pengaruhan sosial. Teori motivasi. Teori ini dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mendorong siswa untuk belajar fisiologis. Teori fisiologis kognitif. Teori fisiologis kognitif ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana siswa menyimpan, mengingat, mengambil informasi tentang fisiologis. Kontribusi fisiologis dalam belajar motorik. Fisiologi memiliki peran yang penting dalam memahami dan meningkatkan pembelajaran motorik yang melibatkan pengembangan keterampilan fisik dan gerakan tubuh. Beberapa peran kontribusi utama dalam belajar motorik, yaitu pengembangan kognitif. Pengembangan kognitif ini bagaimana individu memproses informasi sensorik dan menggunakan mengandung keterampilan motorik. Kedua itu conditioning dan penghukuman. Bagaimana conditioning klasik dan masyarakat dapat membentuk perilaku motorik, dan bagaimana penghukuman dapat mengaruhi pembentukan dan perubahan motorik. Yang keempat itu action dan stress atau action dan stress. Fisiologi membantu dalam memahami bagaimana kecemasan dan stres dapat mengaruhi kinerja motorik. Manajemen kecemasan dan stres dapat menjadi bagian penting dari pelatihan keterampilan motorik, terutama dalam situasi yang menuntut tingkat presisi dan keterampilan yang tinggi, orang seperti olahraga atau seni dan peran. Pengembangan model dan teori. Pengembangan model fisiologi ini telah mengembangkan berbagai model dan teori tentang pembelajaran motorik. Contohnya adalah model-model pengembangan keterampilan teori motorik. Dan teori ini membantu menjelaskan bagaimana keterampilan awal hingga akhir. Pengembangan kognitif. Bagaimana pengembangan kognitif pada anak mengaruhi kemampuan mereka dalam memperoleh keterampilan motorik yang lebih kompleks. Next. Penerapan teori belajar fisiologis. Itu penerapan belajar sosial. Pelatih memberikan permainan golf profesional yang ahli dalam pukulan drift. Diminta untuk menonton video mengamati teknik-teknik permainan personal dan menirunya. Kedua itu teori motivasi. Pelatih juga harus bekerja mengidentifikasikan motivasi interaksinya dalam bermain golf.
menyadari bahwa sangat tertarik untuk menjadi pemain golf dan lebih baik dengan cita-citanya pada olahraga itu sendiri, bukan hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Ketiga itu teori pembelajaran konstruktif. Pelatih menerapkan pendekatan pembelajaran yang pusat pada siswa. Dia meminta John mengembangkan rencana latihan sendiri. Dia mencangkup tujuan yang ingin dicapai, serta strategi pengukuran dan evaluasinya. Keempat, pelatih menggunakan alat pengukur seperti video rekaman pukulan John selama latihan untuk evaluasi pengembangan teknik. Ini penerapan ini belajar menarik ini saya ambil seorang John pemain tenis, pemain golf untuk menerangkannya. Next, kelompok teori asosiasi stimulus respon. Kelompok teori asosiasi stimulus respon adalah kelompok teori yang mengkaji hubungan antara stimulus rangkaian peristiwa atau kondisi yang memicu reaksi dan respon bereaksi atau perilaku yang timbul sebagai akibat dari stimulus teori ini. Mencoba menjelaskan bagaimana manusia dan hewan belajar melalui asosiasi atau hubungan antara stimulus dan respon. Menurut Ali mengatakan, berikan saya selusin bayi yang sehat dan normal fisiknya. Dengan kalian saya mengembangkan mereka dan saya akan mengambil mereka secara acak dan melatih mereka berbagai tipe kalian yang saya inginkan. Dokter, guru, artis, saudagar, bahkan orang miskin dan pencuri tanpa memandang bakatnya, kesukaannya yang kuat, kemampuannya pekerjaan dan ras nenek moyangnya. Teori connectedness atau teori neck ini menurut Edward pada tahun 1874 sampai 1949. Dia mengatakan pengembangan teori dan prinsip sebagai pendekatan ilmiah bagi pemecahan masalah pendidikan dikembangkan berdasarkan data yang diperoleh dari tahap penelitian terhadap perilaku belajar hewan, lebih merendahkan tingkatannya dalam belajar. Coba mengembangkan teori belajar karena sedikit sangat pengaruh. Next, beberapa teori asosiatif stimulus respon mengikuti teori asosiasi stimulus respon yang terkenal mengikuti satu klasik atau conditioning klasik. Grounding klasik Ivar Kroc adalah tokoh utama dalam mengembangkan teori conditioning klasik. Dalam eksperimennya, ia menunjukkan bagaimana anjing dapat mengaitkan suara bel ke stimulus netral dengan memakan stimulus syarat, sehingga akhirnya suara bel itu sudah cukup untuk menghasilkan respon suara kita. Yang kedua tuh teori teori kedua itu convergence. Skinner adalah tokoh utama dalam mengembangkan teori conditioning operan. Teori ini menekankan pentingnya konvensi dari perilaku dalam bentuk perilaku yang lebih lanjut. Atau Skinner memperkenalkan konsep penguatan positif dan negatif serta hukuman dan pengembangan dan perubahan perilaku. Teori conditioning instrumental. Edward mengatakan kita sebagai hukum efek menekankan bahwa perilaku yang diikuti oleh konvensi dan menangkan atau memuaskan cenderung meningkatkan, sementara perilaku diikuti oleh frekuensi yang tidak menangkan dan cenderung
depan. Terus teori belajar biologis. Jones mengatakan teori ini mencakup konsep conditioning atau conditioning spesifik dengan fokus pada pengaruh biologis dan pembentukan stimulus respon. Mereka menemukan bahwa makhluk hidup cenderung membentuk asosiasi antara stimulus yang terhubung dengan rasa mual mental. Teori conditioning kognitif. Robert menyatakan ini menekankan peran pemahaman dan prediksi yang dalam conditioning. Sola menyatakan bahwa conditioning terjadi ketika individu memprediksi secara lebih baik tentang hubungan antara stimulus dan respon. Kelompok teori kognitif. Kelompok teori kognitif adalah kelompok teori yang berfokus pada peran proses kognitif, pemikiran, pengamatan, pemahaman, dan pengolahan informasi dalam membentuk perilaku, pembelajaran, dan pemahaman manusia. Atau teori-teori ini menekankan bagaimana individu merespon informasi yang terimanya dari lingkungan dan bagaimana pengalaman tersebut mengaruhi respon tindakan mereka. Beberapa teori yang terkenal dalam kognitif adalah teori belajar sosial. Teori belajar sosial mengembangkan teori ini menekankan peran mengamatkan dan mendalam belajar. Teori ini mencakup konsep self-safety, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuan untuk menghasilkan situasi tertentu. Kedua, teori pengolahan informasi. Teori ini menekankan bahwa manusia memproses informasi seperti komputer. Dalam teori ini, perhatian memori, memecahkan masalah, dan pengambilan keputusan dianggap sebagai proses pengalaman informasi. Ketiga, teori penyelesaian masalah. Teori ini merepresentasikan bagaimana individu menghadapi sebuah masalah, menganalisis informasi, dan mencari solusi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Keempat, teori prosesan paralel. Teori ini mengklaim bahwa manusia memiliki kemampuan untuk melakukan banyak tugas atau proses informasi secara bersamaan. Ini berkontrasi dengan memproseskan serentak di mana individu hanya dapat melakukan suatu tugas pada waktu tertentu. Teori pengembangan bahasa. Pengembangan non-konsensi mengajukan gagasan bahwa manusia memiliki struktur bahwa kemampuan untuk memahami dan memproduksi bahasa ini dikenal sebagai teori tata bahasa generatif. Terus teori kebijakan mental. Teori ini mengusulkan bahwa individu membentuk ekspektasi mental yang disebut model mental untuk memahami dunia pengambilan keputusan model mental. Ini membantu dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Teori konstruktif konstruktivisme. Teori ini menekankan bahwa individu aktif dalam membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui konstruksi mental, memahami pengalaman dan merevisi, dan perangkat kerja tertual digunakan untuk memahami dan menganalisis sistem kontrol kognisi feedback dalam kebaikan konteksnya. Sintesis teori analisis stimulus respon dan teori kognitif. Sintesis antara kedua teori ini mencoba untuk memahami bagaimana sosialisasis antara stimulus dan respon dapat disertai dengan
pemikiran dan pemrosesan kognitif yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa dalam belajar motorik tidak hanya merespon refleks atau asosiasi stimulus respon, tapi juga mendapatkan pemahaman fungsional, perencanaan, dan pengambilan keputusan yang lebih kompleks. Sintesis teori analisis stimulus respon dan teori kognitif. Belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang sendirinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang lain dapat ditangkap melalui alat indera, sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat mengulang merubah pikiran, permasalahan, atau gerakan atau tindakan. Keunggulan dan kebatasan pendekatan gabungan ini. Keunggulannya, pendekatan gabungan antara asosiasi stimulus respon dan teori kognitif dapat memberikan pemahaman dan lebih lengkap tentang bagaimana belajar motorik terjadi. Kebatasan dari pendekatan gabungan adalah bahwa mungkin tidak perlu adanya pemahaman yang jelas tentang bagaimana kedua teori ini berinteraksi dalam proses tertentu. Perhatikan awal dan konsep dasar teori kibernetik. Teori belajar kibernetik. Kibernetik adalah teori belajar yang sangat relevan untuk ditransfer ke dalam belajar motorik. Relevansi teori ini dapat dilihat dari kemampuan untuk menjelaskan proses dan peristiwa belajar motorik. Teori ini atau kibernetik dikembangkan melalui teori informasi dan teori komunikasi. Konsep dasar teori. Konsep dasar teori kibernetik antara lain yaitu sistem teori kibernetik memandang dunia sebagai kumpulan sistem yang terorganisasi. Sistem dapat berupa entitas fisik seperti mesin atau algoritma hidup, atau entitas seperti proses bisnis atau komunikasi sosial. Sistem dapat memiliki elemen-elemen yang terhubung, interaksi, atau kedua feedback. Salah satu konsep utama dalam kibernetik adalah feedback. Ini menunjukkan pada informasi yang dikembalikan dan bagaimana sistem kebagian lainnya sebagai respon terhadap tindakan perubahan sistem tersebut. Feedback dapat bersifat positif, memperkuatkan tindakan, atau negatif, mengendalikan atau menghentikan tindakan. 3. Proses pengendalian. Kibernetik mempertimbangkan bagaimana sistem pengendalian dirinya sendiri atau bagaimana sistem internal dapat mengendalikan sistem. 4. Komunikasi. Teori kibernetik menekankan pentingnya komunikasi dalam sistem. Yang ketujuh, adaptasi dan evolusi. Sistem dalam teori kibernetik dapat beradaptasi dan berkembang seiring waktu. Mereka dapat belajar pengalaman dan perubahan lingkungan yang dapat mengarah pada evolusi perbaikan sistem. Model dan simulasi. Dalam analisis kibernetik seiring digunakan model dan simulasi komputer yang untuk memahami dan memprediksi perilaku sistem. Interdisipliner. Kibernetik adalah bidang interdisipliner yang mencakup konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu seperti matematika, fisika, ilmu komputer, dan ilmu sosial, dan banyak laginya. Next.
Contoh penerapan dalam permainan tenis meja. Cara contoh penerapan beberapa teori ini kita ambil, yaitu kita contohkan dalam permainan dasar tenis meja. Yang pertama itu tujuannya belajar, tujuan pembelajaran. Tujuan utama adalah agar siswa dapat memainkan tenis meja dengan baik. Tujuan bisa mencakup memahami atau dasar teknik meja, mengembangkan teknik pukulan dasar, forehand, backhand, memahami strategi permainan dan meningkatkan keterampilan servis. Kedua itu evaluasi awal, melakukan wawancara singkat dengan siswa untuk mengetahui apakah mereka memiliki pengalaman sebelum dalam belajar tenis ini. Melakukan evaluasi praktik seperti mengingatkan bagaimana siswa memegang raket, melakukan pukulan dasar itu. Yang ketiga itu langkah identifikasi komponen keterampilan. Komponen keterampilan ini meliputi teknik pukulan, forehand dan backhand, penguasaan servis, penguasaan gerakan di lapangan, dan pemahaman tentang aturan permainan. Keempat itu langkah rencana pembelajaran. Langkah pelajaran, sesi pelajaran, mempersiapkan serangkaian pertemuan, misalnya 10 sesi pelajaran. 2. Konten pelajaran, membagikan materi menjadi modul-modul seperti teknik forehand, teknik backhand, servis, penggerakan dan di lapangan, dan strategi permainan. 3. Sumber belajar, menyediakan video tutorial, buku panduan, serta raket, bola tenis dan meja. 5. Implementasi pembelajaran, memulai setiap sesi dengan motivasi siswa dan membelajarkan tujuan pelajaran hari itu. 2. Melakukan demonstrasi teknik-teknik pukulan, memberikan instruksi, langkah-langkah bimbingan langkah, dan memberikan waktu kepada siswa mencobanya. Mendorong siswa untuk bermain bersama dan mempraktikkan keterampilan dalam situasi permainan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Melakukan evaluasi kemajuan siswa. Melakukan evaluasi kemajuan siswa secara berkala, baik dalam hal teknik pukulan atau permainan aturan. Memberikan umpan balik positif, memberikan rekomendasi untuk perbaikan. 7. Penilaian akhir. Melakukan penilaian akhir di mana siswa diuji dalam pertandingan simulasi. Mereka harus dapat menerapkan keterampilan yang telah dipelajari dalam permainan sesungguhnya. 8. Evaluasi dan keseluruhan. Mengumpulkan umpan balik dari siswa mengenai pelajaran mereka. Kedua, melakukan evaluasi apa tujuan pelajaran telah dicapai dan apa yang dapat ditingkatkan dalam program pelajaran. 9. Atau langkah terakhir, yaitu langkah lanjutan, mendorong siswa untuk terus berlatih dan bermain tenis meja secara berkala. 2. Menawarkan kursus lanjut bagi siswa yang ingin melanjutkan keterampilan mereka lebih lanjut. Sekian dan terima kasih atas presentasi dari saya. Saya yang bagi teman-teman yang baca atau menonton video ini, semoga paham dari penjelasan saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan saat menjelaskan atau menerangkan materi ini, semoga teman-teman memaafkan atau bisa memberi saran nanti. Jadi sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.